Sungguh kami telah menyediakan untuk kalian libasan. Apa artinya libasan? Dia adalah pakaian. Sungguh kami telah menurunkan, menyediakan untuk kalian pakaian dengan berbagai model dan ciri khasnya, dengan berbagai macam bahan-bahannya. Apa tujuan yang paling utama dari pakaian? Allah lanjutkan, yuwari sawatikum warisha. Tujuan adalah Allah menjadikan kalian pakaian yuwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian. Jadi ini tujuan utama, untuk menutup apa? Aurat. Tetapi Islam bukan hanya saja memandang bahwa pakaian itu tujuan untuk apa? Nutup aurat. Allah juga menyebutkan warisha, dan juga pakaian untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa adalah itu terbaik untuk kalian. Dan pakaian takwa adalah terbaik untuk kalian. Pertama, dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua pakaian. Pertama, pakaian yang zahir, yang nampak. Mana yang nampak? Yang kita pakai. Kemudian yang kedua ada pakaian walibasu taqwa, pakaian maknawi. Pakaian hanya makna. Maknanya adalah berhias atau berpakaian, memakai ketakwaan. Ini adalah melebihi dari apa? Dari pakaian yang nampak. Kenapa? Walibasu taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itu yang terbaik atau lebih baik dari pakaian yang hanya cuma menutup aurat. Ini yang pertama. Jadi Allah pun berbicara tentang pakaian. Ya, dan gak ada agama yang berbicara tentang detailnya, tafsil di dalam seorang berpakaian kecuali agama Islam. Jemaah. Rasul menyebutkan, dari Allah sebutkan. Kemudian juga dari ayat yang mulia ini, bahwa pakaian tidak satu level. Ya, jadi pakaian tidak, kegunaannya tidak satu tingkatan. Ya. Ada tingkatan yang paling penting, tujuan diberikannya pakaian, dijadikannya pakaian. Ada tingkatan yang paling penting, level yang paling tinggi. Jadi ternyata yang namanya level itu bukan cuma ayam geprek doang, jemaah. Ya kan, itu sambelnya, wah, sambelnya ada level-levelnya. Level 1 cabai 5, level 2 10, level 10 cabainya 50, bukan. Ya. Tapi ternyata apa? Pakaian juga memiliki level, tingkatan yang paling penting. Apa itu? Untuk menutup aurat. Nah, ini yang paling penting dalam agama kita, bahwa apa? Bahwa pakaian Allah tujuan menjadikan kepada kita pakaian adalah apa? Tujuan yang paling primer, yang paling penting adalah untuk menutup aurat. Bukan hanya sekedar adat budaya, tetapi yang lebih dari itu untuk menutup aurat. Kenapa ketika dikatakan sebagai budaya ada yang tidak menutup aurat? Ya, oh ini sebagai budaya pakainya begini. Ya, tapi maaf ini ya auratnya kelihatan. Nah, ternyata Islam lebih dari itu, bukan hanya sekedar budaya, tetapi tujuan yang paling primer, yang paling pokok adalah untuk menutup auratnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli. Janganlah seorang laki-laki itu ngelihat aurat laki-laki yang lain. Masa laki-laki ngelihat aurat laki-laki yang lain, Ustaz? Yo ada. Ada. Ya, yaitu yang laki-laki sama laki-laki gay. Nah, itu kan awalnya dari saling melihat apa? Aurat satu sama lain. Melihat satu sama lain sehingga lama-kelamaan menjadikan seorang demikian. Maka Rasul jauh-jauh hari tujuan menutup aurat agar tidak menutup aurat dengan pakaian agar tidak nampak, agar tidak terlihat. La yanduru rajulu ila auratir rajuli. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Walam ra'atu ila auratil mar'ati. Dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lainnya. Apalagi kalau lawan jenisnya, gitu loh maknanya. Ya. Kalau yang sejenis saja tidak boleh saling melihat apa? Aurat. Yang sejenis saja apalagi yang lain jenis. Yang beda jenis. Laki-laki ngelihat aurat perempuan, yang perempuan ngelihat auratnya laki-laki. Ya, ini di luar suami istri. Ya. Maka dari hadis ini Rasul mengingatkan bahwa harusnya ditutup kalau saja yang sesama jenis itu ada batasan-batasan dan aturan di dalam menampakkan aurat, apalagi yang tidak sejenis. Perempuan sama perempuan ada, Ustaz? Ada, yaitu lesbi. Ya. Dikiranya enggak ada kali, ada. Saya membaca di berita itu ada kota di Indonesia, ya itu sekian puluh persen pasangan sejenis, naudzubillah ini, ya, efek negatifnya ngeri. Kenapa? Karena mulai dari saling terlihat memandang aurat satu dengan yang lainnya. Maka ini akan mengakibatkan efek negatif yang besar. Ya. Kalau laki-laki ya sudah punya istri, itu pun bisa efeknya besar. Apa? Bisa selingkuh. Yang perempuan juga sama, punya suami, tapi ya ada apa? Ada simpanan lain. Yang laki-laki juga ada perempuan simpanan lain, macam-macam lah. Kalau sesama perempuan jadinya lesbi. Kalau yang sama laki-laki gay, ya, LGBT lah katanya orang begitu. Ya. Dan anehnya yang demikian mau dilegalkan. Anehnya pemahaman demikian mau dilegalkan. Menikah dengan sesama jenis, ngeri. Nanti ada yang nikah yang namanya Jaka sama Budi. Ya, nikah namanya siapa? Santi dan Yuni. Waduh, repot. Ya, kenapa? Mau dilegalkan. Naudzubillah. Dari mana mulai? Dari aurat tadi. Dari aurat tadi. Sehingga tujuan di dalam Islam adalah untuk menutup aurat, walaupun itu sesama jenis. Ada sebagian yang sudah ditutup aurat dengan pakaian, tapi maaf, masih kurang sempurna. Ya, masih kurang sempurna. Mungkin ditutup sebagian, nampak juga sebagian. Ya, atasnya masih separuhnya kelihatan. Ya. Yang bawah
bupati, buka paha tinggi. Gitu. Nah, di sini kita melihat walaupun ada yang sudah dia memakai sesuai dengan tujuan dari pakaian, tetapi masih belum sempurna. Ketika ditanya, Mbak, kok pakainya begini sih, ngirit banget. Ini tuh lagi ngikutin orang Eropa, Mas. Ya orang Eropa ya pakainya begitu, misalnya dan orang nggak beriman ya wajar. Ya pakaiannya kelihatan apa? Ya badannya, auratnya kelihatan. Ya orang sana ya biasa. Jenengan katanya ya muslimah ya pakainya begitu ya nggak pas. Ya panunya kelihatan lagi repot begitu. Itu ya. Ya. Orang sana pakainya begitu, orang nggak beriman ya biasa buat mereka. Ya makannya aja mungkin beda. Sana makannya pizza, hamburger, jenengan makannya pecel aja bajunya begitu. Ya, makanya wah, pecel aja bajunya begitu, ya nggak sama lah. Jangan apa ngikutin di luar. Ya. Atau apa masih kelihatan sebagian auratnya transparan, ya. Nerawang, atau mungkin gak nerawang, ketat bener, ya ketat bener, sampai lekuk-lekuk tubuhnya itu nampak, bisa diabsen ibaratkan begitulah, sampai kalau nyopot itu susah, minta bantuan tetangga, bu tolong bu tarikin celana susah, saking apa, saking ketatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadisnya, sinfani min ahlin nar, ada dua model dari penduduk neraka, lam arohuma, yang saya tidak melihat sebelumnya. Di antaranya dari dua orang ini apa kata Rasul? Yang keduanya wanisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang pakai pakaian tetapi hakikatnya telanjang. Naudzubillah, ngeri jamaah. Ada dua model perempuan yang aku tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat sebelumnya dari penduduk neraka. Dia adalah nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang pakai pakaian tetapi hakikatnya telanjang. Ya. Hakikatnya apa? Telanjang. Sehingga kita melihat pakaian itu bukan hanya sekedar ya adat budaya, tetapi untuk menutup aurat itu pun ya bukan hanya sekedar nutup, tetapi apa? Ya benar-benar untuk menutup dengan baik. Tidak sebagian kelihatan, sebagian tertutup, ya transparan. Nah ini. Kemudian yang kedua, ayat tadi setelah menyebutkan bahwa pakaian tujuan utama Allah menjadikan bagi manusia menutup aurat, maka tingkatan yang keduanya, level yang keduanya, yaitu level yang keduanya untuk berhias. Berhias sebagaimana tadi Allah sebutkan, warisan, dan juga pakaian untuk perhiasan. Kapan? Ya sesuaikan. Contoh, dipakai yang baik ketika mau sholat, ya. Mau ke masjid, ya pakai yang terbaik. Jangan cuma mau kondangan doang, ya. Pakai yang bagus, yang kadang-kadang enggak, ya sampai celananya itu enggak pernah disetrika, sampai kayak strobeker motor itu. Apa itu? Ya karena apa? Lama. Ya maka pakai. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adamah. Dipanggil lagi, wahai anak Adam. Siapa? Ya kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah ya pakaian yang terbaik
perhiasan yang terbaik maknanya pakaian inda kulli masjid, ketika engkau ke masjid, ketika engkau menunaikan sholat, ketika engkau mendatangi masjid, pakai pakaian yang baik. Ya, kadang-kadang ini enggak. Ya, padahal ya mampu, tapi pakaiannya ya sudah warna aslinya itu waktu beli warnanya merah. Karena sudah sang lamanya warnanya hijau. Saking apa? Saking udah lamanya mungkin itu kan. Padahal ya mampu beli. Ketika ditanya, kok pakainya begitu Pak? Zuhud saya. Ya nggak begitulah. Zuhud nggak harus apa? Nggak harus nampakkan miskin begitu, nggak ada kaitannya. Allah yang memerintahkan pakailah pakaian yang terbaik ketika ya datang ke masjid. Kadang-kadang ya orang sampai hafal, kadang-kadang lihat dari jauh, si Anu, ini kayaknya Bu Anu sih, lo kok tahu, lo pakaiannya itu terus sampai hafal apa? Sampai hafal dari mana? Dari pakaiannya, karena mungkin nggak pernah ganti, atau ganti kalau nggak hijau merah, merah hijau. Jadi orang itu hafal dari jauh itu udah tahu kenapa pakaiannya itu. Ya intinya apa, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka apa? Maka di antara level selanjutnya pakaian tujuannya sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Wong kita itu aja kalau lagi diundang untuk kondangan, pakaiannya bagus. Ya, bahkan sebelum berangkat sudah digosok, disetrika sampai lancip bener. Itu kalau tangan itu begini, gores bisa apa? Bisa tergores saking apa? Saking lancipnya itu. Nah, di sini disebutkan juga adab di dalam etika berpakaian. Ya, silakan untuk sebagai perhiasan, untuk berhias yang baik, yang suci, yang bagus. Tetapi ingat, jangan yang diharamkan. Ya, tidak yang diharamkan. Bagaimana yang diharamkan? Ya mungkin beli pakaian perempuan yang pakai laki-laki. Jadi bukan pakaiannya. Ya. Kenapa kalau laki-laki ya pakai pakaian laki-laki? Kalau perempuan pakai untuk perempuan, ini kadang enggak. Ya. Pakaiannya perempuan laki-laki. Ya. Maka ini enggak boleh. Kenapa? Karena disebut dengan tasyabuh, menyerupai. Ya. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, la'ana Rasul, Abdullah bin Abbas mengatakan, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Rasul melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki yang menyerupai wanita. Dari apa di antara penyerupaan itu? Penyerupaannya tersebut di antaranya karena apa? Karena pakaiannya, dari pakaiannya. Dari belakang kayaknya perempuan bener. Pas nengok jenggotan. Ngeri nih semua. Kelihatannya perempuan, tapi laki-laki ternyata. Ada mungkin tomboy lah, kalau yang laki-laki menyerupai perempuan kan banci, bencong lah gitu ya. Kalau yang perempuan yang laki-laki tomboy begitu nggak boleh. Laki-laki sudah pakaian sesuaikan. Ya. Atau juga Rasul menyebutkan lanjutannya, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ya, pakaian juga ada aturannya. Ya. Kalau pagi namanya Kartono, malam Kartini. Gitu. Ya, karena apa? Berubah wujud ini jadinya. Ya, jadi ada orang hari ini begitu jangan. Ya, maka ya ada etikanya. Jangan sampai demikian. Kemudian yang keduanya,
Ya. Lu gimana Ustaz kalau misalnya ini sudah bencong dari lahir, udah tabiatnya, gawannya begitu, fitrahnya begitu, ya kan bisa dirubah. Jangan diikutin terus. Misalnya ada memang orang yang lahir begitu, ya laki-laki tapi kayak modelnya yang perempuan, ini kan bisa dirubah. Jangan pasrah lah, emang saya udah takdirkan begini mas, ya enggak begitu. Laki-laki ya seperti sifat laki-laki. Gimana ngerubahnya? Istana olahraga ya, atau apa latihan opo bela diri ya, begitu. Sudah tahu laki-laki modelnya kayak perempuan ya, olahraganya nari ya, repot begini jadi perempuan ya. Olahraganya yang laki-laki sono lari ya, atau apa ya bela diri sono yang kekuatan begitu, biar merubah, jangan diikutin seperti itu. Yang keduanya adalah ya, di dalam berpakaian tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Memakai sesuatu, memakai pakaian yang harganya di atas kemampuan dengan niat tertentu. Nah ini, bukan nggak boleh mahal, silahkan. Bukan tidak boleh yang bagus, yang keren, silahkan. Tetapi jangan sampai memberatkan diri. Ya, jangan sampai memberatkan diri, apalagi di luar kemampuannya dengan niatan-niatan tertentu. Ya. Gimana itu berlebihan? Misal sudah tahu gaji sebulan 1 juta misalnya, beli baju yang harganya 1.700.000 nih misalnya. Ini kan ya berlebihan. Kenapa untuk kerja, untuk beli pakaian 1 bulan dapat 1 juta, beli pakaian 1.700.000? Ini sudah di luar kemampuannya. Walaupun bagi sebagian orang yang mampu uang segitu kecil ya silahkan. Mau harganya 2 juta bagi orang yang mampu banyak uang ya biasa. Tetapi kan kita diperintah mengukur diri lah begitu. Ya, untuk mengukur diri. Walaupun aslinya berlebihan itu ya relatif tadi. Kalau yang punya uang ya silahkan. Ya. Bukan berarti nggak boleh pakaian yang bagus, enggak. Ya, bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang bagus, silakan. Tetapi tadi intinya adalah mengukur diri masing-masing. Ya kalau pejabat pakaiannya lungsuran ya nggak enak juga pejabat dan begitu. Ya sesuaikan. Kalau presiden pakaiannya bagus berdasi ya wajar sesuai. Apalagi ya orang yang misalnya ya memiliki kemampuan nggak masalah, silakan ya bertemu dengan tamu yang misalnya dimuliakan, tamu yang memiliki jabatan tertentu ya kita sesuaikan ya. Jadi sesuaikan, bukan berarti nggak boleh pakaian yang bagus, tetapi kita itu memiliki kemampuan masing-masing, ukur kemampuan diri kita. Bahkan Rasul pun mengatakan dalam hadisnya, anzilun nasa manazilahum. Rasul mengatakan, ya, dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Bergaulah kalian sesuai dengan pergaulan mereka. Maknanya dudukanlah ya manusia sesuai dengan kedudukannya. Tadi kalau kita umumnya rakyat biasa ya pakainya biasa-biasa. Untuk pejabat yang biasa ketemu sama orang-orang yang punya jabatan juga ya sesuaikan. Ya, jangan biar nampak zuhud, ya nggak harus begitu. Ya, sesuaikan. Ya, dudukanlah manusia sesuai kedudukannya. Kemudian juga yang ketiganya diantaranya ada berpakaian itu memakai sesuatu, ya, tidak memakai sesuatu di luar kebutuhan. Maknanya bagaimana? Ada orang memang pakaian itu bukan hanya sekedar itu tadi
untuk menutup aurat, untuk apa? Ya, sebagai ya hukum pertama. Ada memang sebagian orang nggak butuh, tetapi apa? Setiap sepekan sekali beli pakaian. Ini kan sebenarnya juga nggak pas. Kita aja paling beli baju kalau lagi mau lebaran doang, palingan begitu. Ini ada setiap pekan sekali. Nah ini kan juga di luar kebutuhan. Lo kau ngapain? Ya, terlalu banyak ya nggak pas juga. Ya. Loh ini kan koleksi tat. Ini pakaian saya kalau saya mau tidur tat. Yang ini pakaian kalau saya lagi santai liburan. Yang ini kalau saya kerja. Yang itu kalau saya mau sholat, yang ini mau kondangan, yang ini mau ketemuan, ini kantor, ini olahraga, loh banyak bener. Ya ini kan apa? Berlebihan. Ya, ini berlebihan sehingga ya pakaian adalah ya tidak di luar ya kebutuhannya. Walaupun secara asal ya silakan, tetapi jangan sampai menjadikan artinya ya untuk itu doang. Masih banyak. Ada orang yang susah mau beli baju kok. Ya. Jangankan mau beli baju sebulan sekali, setahun sekali, cari makan aja untuk makan sehari susah. Untuk buat makan setiap hari susah, apalagi mau ganti-ganti pakaian. Setengah tahun sekali beli, walhamdulillah. Ini ada, karena banyak uangnya sampai belinya ya harganya berlebihan. Ya. Atau mungkin satu pekan sekali walaupun mampu. Kenapa? Karena Rasul menasihati min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Ya. Maka intinya apa? Boleh memakai baju yang baik sebagai perhiasan tadi, ya. Kemudian juga bagus, ya. Kalau memang diperlukan dan mampu, kan begitu. Nggak cuma perlu tapi mampu nggak. Kemudian juga hendaknya berpakaian dengan berpakaian yang sederhana walaupun mampu, ya cukuplah biasa sederhana. Walaupun untuk beli yang mahal mampu, walaupun ya beli yang mahal ya mampu, tetapi ya untuk sederhana ini lebih baik. Kenapa? Untuk menjaga dari hal-hal yang negatif. Kadang ada orang kaya menampakkan kekayaannya terus. Ya. Wah, bukan ini nakut-nakutin. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi kadang ada orang begitu. Ya tahu orang ini orang kaya, tetapi ketika menampakkan bajunya yang keren terus. Ya, semuanya keren, mobilnya keren. Ini khawatir malah mendatangkan apa? Hal-hal yang negatif. Apalagi orang yang ada niat-niatan jahat. Awas nih malam Rebu besok sesantren rumahnya. Ini kan apa? Karena terkadang maksiat itu datang karena apa? Adanya sebab. Adanya kesempatan. Adanya sebab, nggak mungkin langsung tahu-tahu begitu, tapi kan ada sebab. Ya. Nah, maka untuk menghindari itu semuanya, maka berpakaian sederhana, ya ini ya agar tidak mengundang hal-hal yang negatif. Sebagaimana Rasul mengingatkan, al-badzadzatu minal iman, kesederhanaan itu termasuk dari iman. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya inti masuk hadisnya. Ya ini baru judulnya jemaah. Judulnya udah 1 jam kurang jemaah. Kita akan masuk hadisnya. Rasul mengatakan la yandurullahu man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak akan melihat seorang yang menyeret kainnya karena sombong. Apa kemudian sebabnya? Bagaimana penjelasan hadis ini? Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.